Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi ibadah kita, ibadah sholat zuhur dan puasa kita, marilah kita menambah ilmu dengan mendengarkan ceramah ba'da zuhur yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Andi Kurniawan, SPI MM BSD. Beliau adalah Wakil Rektor 4 atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi Universitas Brawijaya. Marilah kita bersama-sama menyimak ceramah yang beliau sampaikan nanti. Semoga kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Andi Kurniawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Rabbi hamsli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kemampuan, kemauan, dan kesempatan untuk bisa hadir bersama di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Rasulullah, Nabi akhir zaman, keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang taat sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita ada di barisan umat ini. Bapak Ibu, saya baru saja kemarin membaca artikel di bidang saya kebetulan, karena pesannya diberikan ke saya kalau bisa terkait dengan bidang ilmuwan. Nah ini susah. Dulu perjanjiannya jadi WR4 itu nggak jadi penceramah Pak Ustadz, ternyata menempel juga. Ada satu kejadian di awal abad ke-18 yang dikenal luas dengan nama Black Death of Childbirth. Jadi kematian yang terjadi kepada wanita setelah melahirkan dalam waktu 48 jam. Ini terjadi di awal abad ke-18. Dan hampir 50% setiap wanita yang melahirkan pada masa itu tidak lama demam kemudian meninggal. Dan tidak ada orang yang bisa menjawab itu kenapa. Tidak ada. Dan ini kejadian besar. Terutama yang menjadi catatan sejarah adalah di Virginia General Hospital. Tidak ada yang tahu kenapa ini terjadi. Sampai akhirnya larinya ke mitos. Sampai larinya ke ilmu hitam. Pada saat itu orang tidak ada yang bisa menjawab. Sampai ada satu ilmuwan kewarganegaraan Hungaria, Ignaz Philipp Semmelweis, terkenal dengan nama Ignaz Semmelweis, orang Hungaria, ahli fisika yang banyak mengembangkan kedokteran di Jerman. Melihat bahwa ternyata hampir setiap tenaga medis, terutama bidan dan koas, kalau bahasa sekarang koas, mahasiswa kedokteran yang membantu kelahiran itu, ternyata pagi harinya melakukan otopsi. Lalu dia melakukan penelitian. Saat itu teori belum muncul, dan menemukan bahwa jangan-jangan problematikanya di sini. Lalu dia mengkreasi satu ramuan di antara lime,
nipis dengan klorin dicampur, dan meminta midwife atau bidan anak koas itu cuci tangan dengan itu dulu sebelum membantu proses kelahiran. Dan tingkat kematiannya turun sampai 2%. Dia menulis buku tentang ini, mengutarakan teori ini, tidak ada orang yang percaya. Dia dikatakan dalam bahasa sekarang halusinasi. Bahkan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan meninggal di rumah sakit jiwa. Dalam sejarahnya dipukul oleh perawatnya, meninggal sebagai orang terbuang. Padahal sampai beliau dikenal dengan bapaknya wanita melahirkan. Tapi saat itu orang-orang tidak ada yang mau menganggap bahwa persoalannya bukan di dirinya, tapi di luar dirinya. Bapak Ibu sekalian, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sama seperti saya tadi, WR4 yang ternyata juga melekat tanggung jawab untuk memberikan ceramah, kita akan menghadapi banyak stimulus-stimulus, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebenarnya tidak kita inginkan. Bapak Ibu, kita semua tidak punya power untuk menentukan di mana kita berada. Ada rotasi dari Pak WR2, katanya mau rotasi lagi nih, dengar kalau nggak salah. Siap-siap. Kita nggak ada yang tahu. Kita tidak bisa memilih stimulus yang datang ke kita. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ada jeda, ada ruang di mana kita 100% berhak menentukan respon yang kita berikan. Kita bekerja susah banget sih tim ini, angelmen kasubditku ini, angelmen anak buahku ini, carutin ini. Wes buat. Jangan-jangan persoalannya bukan di UPI atau tim kita. Jangan-jangan seperti Black Death of Childbirth, persoalannya di kita. Persoalannya kita tidak cuci tangan. Persoalannya kita menganggap bahwa diri kita benar. Lalu apa hubungannya dengan berpuasa? Bapak Ibu, pada saat berpuasa tiba-tiba kita merasakan bahwa ibadah, kesadaran Allah menjadi urgent. Tidak hanya penting. Kalau penting, sangat dekat dengan tujuan hidup kita, tapi belum tentu kita rasakan mendesak. Kalau urgent, mendesak. Contohnya, saya sedang ceramah, ada telepon, urgent harus direspon. Begitu diangkat, tukang kredit card, nggak penting tapi urgent. Jangan-jangan kita dalam merespon segala persoalan di sekitar kita tidak sadar bahwa persoalannya di kita. Jeda ini adalah kemerdekaan yang menjadi dasar yaumul hisab ataupun yaumul mizan. Saya tidak akan pernah dihisab karena telah lahir laki-laki. Tidak akan pernah, saya yakin. Tapi saya akan dihisab sampai ke yaumul mizan, sikap yang keluar dari diri saya karena saya telah lahir laki-laki. Ada jeda yang harus bisa kita respon dengan baik. Apapun itu, kita tidak bisa memilih stimulus di sekitar kita. Kita tidak bisa mengatur orang bersikap seperti apa dengan kita. Tapi kita harus ingat baik-baik, ya maqalatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Maka ruang kemerdekaan ini harus bisa kita gunakan untuk memenuhi tujuan. Puasa menjadikan semua ibadah itu yang penting menjadi tidak, yang tadinya tidak urgent menjadi urgent. Puasa membuat kita yang baca Quran bisa nanti, membuat itu menjadi urgent dilakukan segera. Puasa melatih respon sensitivitas kita untuk memberikan sesuatu. Dan bagaimana respon terbaik yang bisa diberikan dengan indah disampaikan dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmani lazina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza qotobahumul jahiluna qaum salam. Ibadur rahman, siapa sih orang-orang yang Maha Pengasih? Siapa sih hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu? Orang-orang yang berjalan dengan santun, dengan apa adanya, tidak berlebihan di muka bumi. Dan ketika bertemu dengan orang-orang jahil yang meledek, memberikan respon negatif, bisa mengontrol diri, bisa mengambil jeda kemerdekaan, tidak mengizinkan orang-orang ini menjajah sikapnya,
tidak mengizinkan sikap-sikap jahat ini membuat dirinya jahat, justru berkata, "Qaulu salam, salam sejahtera." Masya Allah. Begitu Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menghadapi respon negatif di sekitar. Jangan-jangan masalahnya bukan di sekitar, tapi di diri kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa, sensitivitas kita naik, keimanan kita naik, ketakwaan kita naik, sehingga bisa melihat dan memilih jeda yang terbaik untuk kehidupan, memperoleh kemuliaan di akhirat dan kehormatan di dunia. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.